Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah-jemaah yang Allah muliakan insyaAllah. Dalam salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW berkata, Ad-dawawin indallahi salasah. Catatan dosa di sisi Allah ada 3 macam atau ada 3 jenis. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memilah-milah dosa seorang hamba, ada 3 model dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, diwanun la yaghfiruhu Allahu syai'an, yaitu dosa yang tidak akan pernah Allah ampunkan. Dan yang kedua, wa diwanun la ya'ba'u Allahu bihi syai'an, yaitu dosa yang Allah tidak peduli sama sekali. Dan yang ketiga, wa diwanun la yatrukuhu syai'an, yaitu yang tidak tinggal sama sekali. Nah, jadi 3 model dosa ini yang disebut oleh Nabi SAW di dalam pembuka hadis ini. Lalu Rasulullah melanjutkan, fa amman diwan alladhi la yaghfiruhu Allahu syai'an fasyirku billah. Dosa yang pertama akan Allah ampunkan sama sekali, yaitu dosa syirik kepada Allah. Ini tidak akan Allah ampunkan sama sekali. Lalu Nabi membaca ayat Allah surat Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yusyrik billah, orang-orang yang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama alaihi al-jannah, maka Allah haramkan surga untuknya, wa ma'wahu an-nar, Allah tempatkan dia di dalam neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan Allah sama sekali. Inilah dosa pertama yang Allah tidak
ampunkan. Maka jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimaksud dengan dosa syirik yang tak diampunkan, iaitu dosa yang ketika syirik dibawa sampai mati. Jadi yang mati membawa dosa syirik, itulah yang tak akan diampunkan sama sekali. Sedangkan orang-orang kafir hari ini, mereka sedang menjalani kekufurannya, mereka sedang berada di dalam kekafirannya, tapi belum tentu mereka mati di dalam kekafirannya. Bisa jadi mereka mendapatkan hidayah sesaat sebelum datangnya sakaratul maut. Maka yang geken, yang hana kepampun wadai kamati mentang lambul syirik. Dulu para sahabat pun hampir semuanya, bahkan semuanya syirik sebelum mereka mengenal Islam. Mereka mengalami masa-masa jahiliyah, mereka mengalami masa-masa menyembah berhala, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan hidayahnya, maka beramai-ramailah para sahabat mengenal Allah melalui kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak disebut lagi dengan mati kesyirikan. Ini dosa yang tidak ada ampun. Maka orang yang murtad dari Islam, kalau dia mati dalam kemurtadannya, maka tidak ada ampunan sama sekali. Dan apa yang mereka dapatkan di sisi Allah, siksa yang sangat pedih, dan itu berlaku selama-lama. Selama-lama. Bayangkan tinggal di dalam neraka, tidak ada ampunan, bahkan meminta air setetes pun tak diberi. Karena di antara yang dikabarkan Allah, permintaan orang-orang dari dalam neraka, yaitu orang-orang kafir, mereka meminta untuk diistirahatkan sejenak dari siksa. Allah tak beri. Istirahat sejenak pun tak beri. Kita di dunia ketika disiksa, maka yang istirahat adalah orang yang menyiksanya. Karena kelelahan menyiksa orang, maka dia pun perlu istirahat. Di akhirat, ketika masuk neraka, yang menyiksa adalah para malaikat dengan perintah Allah. Tidak ada jeda sama sekali, tidak ada istirahatnya. Maka orang-orang kafir disebutkan dalam Al-Quran, mereka meminta untuk diistirahatkan dari siksa 1 menit saja. Allah tak beri. Begitulah hebatnya siksa. Karena mereka sudah putus asa dengan keadaan itu, maka mereka kemudian berkata kepada penduduk surga, ketika penduduk surga diizinkan berlihat dan berkunjung, melihat-lihat, mereka meminta kepada penduduk surga, berikanlah minuman kalian sedikit saja. Apa kata penduduk surga? Allah mengharamkan kami untuk memberikan minuman kami kepada kalian. Minum air putih bersih dari surga pun tak boleh. Begitulah azab yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang mati dalam kesyirikan. Maka berhati-hatilah menjadi orang-orang yang murtad, baik dengan niat, kata-kata, perbuatan. Karena ini zaman fitnah. Di pagi hari kata Rasulullah, orang masih muslim, masih mukmin, lalu dia kafir di sore harinya. Ada yang di sore harinya dia masih mukmin, lalu subuh harinya dia menjadi kafir. Kenapa? Pemikiran hari ini adalah pemikiran yang berbau fitnah. Ini dosa pertama yang tidak diampunkan Allah sama sekali. Lalu dosa yang kedua, fa ammal ladzina la ya'ba'u Allahu bihi syai'a, dosa yang tidak Allah pedulikan sama sekali. Tadi yang pertama Allah tak ampunkan, yang kedua Allah tak peduli. Allah tak mau fikir panjang pun tentang dosa ini. Apa dia? Yaitu fadhulmul ibad nafsahu fima baina rabbih, fima bainahu wa baina rabbih azza wa jalla, min sawmin tarakahu aw salatan tarakaha
Dosa kedua yang Allah tak peduli, iaitu dosa seorang hamba dengan Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini urusan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa contohnya? Nabi menyebutkan kalau dia pernah meninggalkan puasa Ramadannya, atau dia pernah meninggalkan salatnya, maka ini dosa antara hamba dengan Allah. La ya'ba'ullah, Allah tidak peduli dengan dosa ini. Artinya kalau Allah ingin mengampunkan, fayatajawazu anhu, kata Nabi, maka Allah bisa ampunkan serta merta. Jadi dosa-dosa kita dengan Allah itu hak Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau Allah ingin ampunkan, ampunkan. Kalau Allah tak mau ampunkan, maka itu hak Allah. Syaratnya dosa itu adalah dosa antara kita dengan Allah. Maka semua perintah dalam rukun Islam pernah kita tinggalkan, maka pilihannya antara dua, antara diampunkan dan tidak diampunkan. Namun tak wajib bagi Allah, tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan hamba ke dalam surga walaupun dia belum pernah beramal saleh. Juga sebaliknya, Allah tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan hamba ke dalam neraka walaupun dia pernah melakukan maksiat. Nyo hak Allah. Seorang pelacur dalam hadis riwayat Muslim yang hari-harinya berzina hanya karena memberi minum seekor anjing, maka Nabi mengatakan pelacur itu masuk surga. Seorang pemuda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim membunuh 100 orang, lalu dia meminta nasihat kepada seseorang, apakah ada pintu taubat. Dianjurkanlah dia pergi ke satu tempat, disuruh hijrah dari kampung halamannya, bertaubatlah di kampung yang lain. Dalam perjalanannya menuju tempat taubatnya, di tengah perjalanannya dia meninggal. Artinya dia baru berniat menuju taubat, belum satu salat pun dia lakukan, belum satu amal saleh pun dia lakukan, tapi catatan terakhirnya adalah dia membunuh 100 orang. Dan ketika dia meninggal dunia di tengah perjalanannya, Allah mengutus malaikat. Maka berebutlah malaikat azab dan malaikat rahmah, apakah dia dimasukkan ke surga atau diazab. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan, cuba diukur jenazahnya lebih dekat ke pintu taubat, iaitu ke kampung yang akan dia tuju, atau jenazahnya lebih dekat dari kampung tempat dia bermaksiat. Ketika diukur, ternyata shibran, sejengkal lebih dekat ke kampung tempat dia akan berhijrah atau akan taubat. Apa yang Allah katakan? Dia dimasukkan ke dalam surga. Nyan hanto mamai baru berniat taubat. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Antara kita dengan Allah, terserah Allah. Cuma perlu dicatat, janji Allah tidak diingkari. Allah telah menebarkan janji di dalam Al-Quran. Berbagai macam dosa diancam dengan neraka, dan itu banyak sekali. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. Siapa yang pernah membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh, maka Allah Subhanahu Wa Taala memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Allah marah, Allah laknat, Allah persiapkan siksa yang pedih. Barang siapa yang pernah berzina, maka Allah rajam. Bagi yang sudah pernah menikah, yang belum pernah menikah, Allah suruh cambuk. Kemudian kalau tidak taubat, Allah masukkan ke neraka. Dan Nabi mengabarkan siksa neraka bagi para penzina. Orang-orang yang pernah memanjam uang dengan cara riba, Allah janji dalam Al-Quran, dia dibangkitkan dalam keadaan orang seperti orang kesurupan syaitan.
lalu dimasukkan ke neraka dan dia diminumkan darah dan nanah dari sungai yang mengalir dari neraka. Itu janji-janji. Jadi jangan sampai mengira bahawa Allah juga akan melanggar janjinya. Maka oleh kerana itu berusahalah untuk tidak berbuat maksiat dengan perintah-perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Namun seandainya nanti kita berhadapan dengan Allah, ada maksiat antara kita dengan Allah, maka seandainya Allah mengampunkan, itu adalah bahagian daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah ketika menyidangkan, menghisap seorang mukmin, maka Allah permudah urusannya. Selama dia masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka Allah permudah hisapnya. Dan itu adalah dosa kedua di sisi Allah, iaitu Allah tak peduli. Jadi maksud Allah tak peduli, engkau lakukan apapun, kalau aku ampunkan, maka aku ampunkan. Ada yang bermaksiat di malam hari, Allah ampunkan di siang hari. Ada yang bermaksiat di siang hari, Allah ampunkan di malam hari. Bahkan hadis Nabi menyebutkan, iaitu hadis Qudsi, ketika seorang hamba bermaksiat dan dosanya disusun setinggi langit, seandainya disusun dosanya ananas sama, setinggi langit, lalu dia memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Allah tak peduli, wala ubali, kata Allah, aku tak peduli dengan dosamu yang setinggi langit. Kalau Allah ampunkan, Allah ampunkan. Di sini kita patut berhati-hati, jangan jatuh ke dalam maksiat, karena pilihan kita antara dua, bisa-bisa kita tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kedua yang Allah tak peduli. Dan dosa yang terakhir yang Nabi sebutkan di sisi Allah, allazi la yatruku minhu syai'a, iaitu dosa yang Allah tidak tinggalkan sama sekali. Allah tak akan tinggalkan, Allah tak akan biarkan dosa ini. Artinya tidak ada ampun dari Allah. Apa dosa itu? Iaitu fadhulmul ibad ba'duhum ba'dha, iaitu dosa yang menyangkut paut kezaliman antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Apa kata Nabi? La mahalah al-qisas, itu tak ada jalan keluar kecuali dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jemaah menekan Allah? Dosa hamba dengan hamba, Allah tak akan biarkan, Allah tak akan tinggalkan. Tadi kalau dosa kita dengan Allah, terserah Allah, bisa diampunkan, bisa tidak. Tapi kalau dosa sesama hamba, Allah tak akan ampunkan kecuali dimaafkan atau diampunkan oleh hamba tersebut. Satu tetes darah jatuh dari seorang hamba yang tak berhak ditumpahkan darahnya, Allah tegakkan dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Satu rupiah pernah kita zalimi hamba yang lain, kita berhutang, kita tak bayar hutangnya, kita melarikan diri, kita zalimi hamba dengan merampok hartanya, kita masuki rumahnya, kita curi uangnya, kita sakiti hatinya, luka menanah dalam hatinya, kita pernah mengupatnya. Semua dosa hamba dengan hamba, Allah tak akan ampunkan sampai hamba itu mengampunkannya. Maka ini lebih berbahaya daripada dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti sebelum disidangnya para manusia, maka disidang lebih dahulu hewan-hewan. Mana hewan yang disidang? Yaitu hewan yang pernah menzalimi sesama hewan. Rasulullah berkata, seandainya di dunia seekor kambing yang punya tanduk pernah menanduk kambing yang tak punya tanduk, jadi ini bukan rantai makanannya, bukan rantai makanan. Seekor kambing menanduk kambing yang lain sampai terluka, maka apa yang dilakukan oleh Allah? Allah tumbuhkan tanduk pada kambing yang dulu jadi korban. Allah cabut tanduk dari pelaku
iaitu kambing yang dulu pernah menzalimi sahabatnya, lalu disuruh tanduk balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai mendapatkan luka yang sama. Nyan antara kambing dengan kambing, itu antara binatang dengan binatang. Makanya orang-orang kafir ketika melihat sidang Allah terhadap hewan, terhadap binatang, disitulah orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, seandainya engkau menjadikan aku tanah seperti engkau menjadikan hewan menjadi tanah. Karena hewan setelah selesai disidang, mereka tak masuk surga, tak masuk neraka, tapi semuanya dijadikan tanah kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang kafir pun bermimpi-mimpi, berangan-angan agar dijadikan tanah oleh Allah, saking takutnya mereka kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau binatang dengan binatang dikisas oleh Allah, bagaimana dosa kita hari ini yang telah menzalimi sesama hamba? Pesan Nabi terakhir setelah haji wada' bahawa haram hukumnya sesama muslim mengganggu darahnya, mengganggu hartanya, mengganggu kehormatannya. Haram dan takkan dilepaskan Allah. Maka sebelum itu terjadi, jemaah melakukan Allah, sebelum kita mati, sebelum datangnya sakaratul maut, lepaskanlah dosa kita sesama hamba. Yang dulu pernah menyakiti hamba, selesaikanlah. Yang pernah mengambil harta seorang hamba, bayarlah segera sebelum datangnya malaikat maut. Inilah 3 dosa yang dikabarkan Nabi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini, kita tahu mana bahagian yang harus kita sangat berjaga-jaga dan mana bahagian yang mungkin kita berharap-harap ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat kepada kita semuanya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di hari-hari berikutnya. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyriku billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sadaqallahu al-azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrallahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus salat.